Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menyampaikan materi tentang APBN dan APBD. Apa pengertian dari APBN dan APBD, dan apa saja fungsi-fungsinya serta penyusunannya? Mari kita simak bersama-sama di video kali ini. Apa itu APBN? APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi APBN yang pertama yaitu fungsi alokasi, bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Yang kedua yaitu fungsi distribusi, bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, ada fungsi stabilisasi, bermakna bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi. Yang keempat, yaitu fungsi otoritas, mengandung arti bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Yang kelima yaitu fungsi perencanaan, berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Dan yang terakhir yaitu fungsi regulasi, untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara. Lalu lanjut ke penyusunan APBN. Yang pertama, pemerintah menyusun rencana APBN dalam bentuk nota keuangan melalui rapat dengan departemen dan lembaga teknis. Lalu, pengajuan RAPBN oleh pemerintah kepada DPR, pembahasan RAPBN oleh DPR dalam masa sidang, lalu persetujuan RAPBN oleh DPR menjadi APBN dengan undang-undang. Jika tidak disetujui, pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. Dan yang terakhir, APBN dilaksanakan dengan diperkuat oleh keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. APBD. Menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintahan daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Fungsi APBD. Yang pertama, fungsi otorisasi APBD berarti pemberian kekuasaan pada pihak yang berwenang untuk melaksanakan anggaran, pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai APBD yang dibuat. Yang kedua, fungsi perencanaan APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan APBD menjadi pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran, serta meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi. APBD adalah uang rakyat, maka penggunaannya pun harus digunakan untuk memakmurkan dan mesejahterakan rakyat di daerah yang bersangkutan. Yang keenam, fungsi stabilisasi APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah. Tujuan APBD. Yang pertama, membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal. Kedua, meningkatkan pengaturan atau juga koordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah. Yang terakhir, menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa, serta menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah. Penyusunan APBD. Pemerintah daerah menyusun RAPBD atau disebut juga Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedua, RAPBD diajukan kepada DPRD untuk dirapatkan. Ketiga, jika DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD. Keempat, APBD ditetapkan dengan perda paling lambat 1 bulan setelah APBN disahkan. Kelima, perubahan APBD ditetapkan dengan perda paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya anggaran. Yang terakhir, APBD yang telah
ditetapkan disampaikan kepada gubernur bagi pemerintah kota atau kabupaten dan kepada presiden melalui Mendagri bagi pemerintah provinsi. Nah, selesai sudah penyampaian penjelasan materi APBN dan APBD kali ini. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.